Inti monster, di daratan Douki, juga dikenal sebagai kristal ajaib. Inti monster adalah inti energi di dalam monster ajaib. Inti monster dipenuhi dengan energi dunia yang sangat ganas. Saat menghadapi energi dunia yang ganas seperti ini, bahkan seorang Douang tidak akan berani menyerap inti monster. Meskipun inti monster tidak dapat diserap secara langsung, inti tersebut merupakan bahan inti dalam alkimia. Inti monster yang melalui proses pemurnian oleh seorang alkemis dapat dicampur dengan beberapa herba untuk menjadi pil yang diinginkan dan mahal yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Lebih jauh lagi, inti monster dapat ditempatkan pada senjata. Senjata yang telah menyatu dengan inti monster tidak hanya memiliki daya hancur yang lebih besar, tetapi juga dapat memiliki efek Douki yang istimewa, dan menjadi komoditas yang sangat dicari di daratan Douki. Selain senjata, Monster Core juga dapat ditambahkan ke armor dan perlengkapan pertahanan. Perlengkapan pertahanan yang memiliki Monster Core memiliki pertahanan yang sangat kuat dan memberikan penggunanya jaring pengaman ekstra saat mereka dalam bahaya. Dengan banyaknya kegunaan tersebut, inti monster tentu saja merupakan barang yang paling dicari di daratan Douki. Tidak hanya Douse, tetapi bahkan alkemis terhormat pun mencari inti monster tingkat tinggi secara langsung untuk membuat pil dengan kualitas lebih tinggi. Dengan permintaan seperti itu, persediaan inti monster di daratan selalu tidak mampu memenuhi permintaan pembeli. Jadi, setiap kali inti level tinggi muncul di pelelangan atau tempat lainnya, inti tersebut langsung dibeli dengan harga tinggi. Karena tingginya nilai inti monster, banyak kelompok tentara bayaran yang mengkhususkan diri dalam membunuh monster sihir untuk mencari nafkah, tetapi mendapatkan inti monster bukanlah tugas yang mudah. Tiga bulan terakhir sebagian besar telah berlalu dan hanya tinggal 1 bulan lagi menuju upacara kedewasaan Xiaoyan. Sebulan sebelum upacara kedewasaan, semua peserta upacara harus mengikuti ujian. Ujian tersebut bertujuan untuk mengeliminasi mereka yang Doukinya tidak cukup tinggi. Mereka yang memiliki lebih dari 7 Duan Qi diberi kesempatan untuk masuk ke aula Douki untuk menemukan metode Qi setelah menyelesaikan upacara kedewasaan mereka. Di sisi lain, mereka yang Duan Qi-nya di bawah 7 akan kehilangan kesempatan itu dan akan diasingkan ke wilayah klan setelah upacara. Kecuali mereka menunjukkan bakat atau keberanian yang luar biasa, mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari lingkaran dalam klan Xiao. Setelah menerima pelatihan ekstrim dari Yao Lao selama setahun, Xiaoyan telah berubah dari kenaifannya dan sebagai gantinya, di wajahnya yang halus dan bertubuh bagus, muncul sedikit pesona jantan. Setelah lama berlatih, bentuk tubuhnya penuh dengan otot dan meskipun ia ditutupi oleh kemeja hitam, sosoknya tampak penuh energi. Berjalan keluar dari kamar dan menutup pintu, Xiaoyan akhirnya melihat Sun Er yang tercengang dan bahkan tidak berkedip saat menatapnya. Xiaoyan bingung melihat dirinya sendiri dan bertanya, apakah ada yang salah denganku? Wajah cantiknya memerah, Sun Er segera mengalihkan pandangannya dan tersenyum. Kakak Xiaoyan, hari ini adalah ujian pendahuluan untuk upacara kedewasaan, apakah kakak Xiaoyan siap? Sambil menyipitkan matanya, Xiaoyan mengangkat bahunya sementara bibirnya terangkat dengan bangga. Tangannya perlahan mengepal saat ia berkata, gelar cacat yang mereka berikan, hari ini Xiaoyan akan mengembalikannya kepada mereka. Di panggung tinggi, di sebelah kiri lapangan latihan, terdapat anggota klan yang paling menonjol. Di tengah panggung terdapat pemimpin klan, Xiao Shan, dikelilingi oleh 3 tetua. Di dalam lapangan, semua peserta ujian yang akan diuji berdiri. Mereka yang sebelumnya berprestasi cukup tinggi tidak menunjukkan banyak ketegangan di wajah mereka, sementara mereka yang tidak memiliki banyak bakat memiliki wajah tegang dan takut. Tiba-tiba, ada sedikit gangguan terjadi pada peserta ujian di lapangan pelatihan. Menatap ke arah gangguan itu, Xiao Shan melihat 2 bayangan perlahan datang dari ujung jalan setapak menuju lapangan latihan. Langkah mereka tidak tergesa-gesa, seolah-olah mereka tidak terpengaruh oleh ujian hari ini. Menyipitkan matanya untuk melihat lebih jelas senyum tipis pemuda berpakaian hitam itu, Xiao Shan tidak tahu mengapa tetapi ia tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Melihat Xiaoyan yang datang bersama Sun Er, para pemuda di lapangan latihan menunjukkan wajah penuh rasa iri dan jijik. Di seluruh klan Xiao, satu-satunya yang dekat dengan Sun Er adalah si cacat yang terkenal itu.
Di tepi lapangan dan dikelilingi oleh sejumlah besar teman sebaya, Xiao Ning menatap Xiao Yan dengan kemarahan yang terpancar dari matanya. Mengabaikan tatapan iri dan marah, Xiao Yan membawa Sun Er ke belakang barisan dan mulai mengobrol. Melihat Xiao Yan yang santai, semua orang di peron merasa terkejut, berpikir mungkin Xiao Yan tidak tahu bagaimana ujian ini akan mengubah masa depannya. Tidak menunggu waktu lama, Xiao San pun akhirnya memulai ujian tersebut. Singkatnya, kini giliran Sun Er yang maju ke platform batu. Suara seorang tetua pun terdengar memanggil Sun Er. Tetua yang tidak menunjukkan ekspresi apapun itu, secara mengejutkan, memiliki sedikit emosi ketika ia menyebut nama ini. Tatapan semua orang tertuju pada Sun Er yang duduk di sebelah Xiao Yan saat mereka mendengar nama itu. Kakak Xiao Yan, jangan terlalu terkejut nanti. Sun Er pun berdiri, membungkuk dan tersenyum nakal pada Xiao Yan. Alis Xiao Yan berkedut, Xiao Yan memperhatikan barisan belakang Sun Er yang cantik sambil bergumam, apakah ia menjadi seorang douze? Melihat gadis berpakaian hijau itu melangkah mantap ke depan, lapangan latihan menjadi sunyi saat tatapan mata yang menyala-nyala terfokus pada sosoknya. Dari panggung tinggi, semua anggota klan kelas atas menghentikan celoteh mereka saat mereka juga fokus pada mutiara klan Xiao. Xiao San, bersama dengan 3 tetua lainnya, semuanya memiliki wajah serius, dengan sedikit rasa ingin tahu. Mereka benar-benar ingin tahu tahap apa yang telah dicapai oleh orang nomor 1 dari generasi muda di klan Xiao setelah 1 tahun pelatihan. Semua mata tertuju tajam ke bawah pada gadis yang berjalan menuju monumen batu dengan langkah yang tidak lambat maupun cepat. Ia mengangkat tangan kecilnya, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju saat lengan bajunya ditarik ke belakang. Saat tangan kesayangannya menyentuh pelan monumen batu itu, Sun Er perlahan menutup matanya sementara douki batinnya menguat dengan cepat. Menerima douki yang masuk, monumen yang selalu sunyi itu memancarkan sinar cahaya yang terang. Bintang 1 douze. Melihat keempat kata raksasa itu bersinar pada monumen batu di tengah lapangan pelatihan, sesaat semua orang terdiam, lalu seolah terbangun. Mereka semua pun bersorak kegirangan. Karena terkejut dengan 4 huruf kuning yang bersinar itu, tetua itu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Mendengarkan pengumuman penguji, Xiao San menarik nafas ringan namun kata-kata terakhirnya menjadi bergumam. Ekspresi ketiga tetua itu mengangguk pelan, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Meskipun masih ada sedikit perbedaan dengan pencapaian Xiao Yan saat menjadi douze saat berusia 12 tahun, kecepatan latihannya ini bisa dibilang luar biasa. Di tengah lapangan latihan, Xiao Mei yang baru saja dikagumi semua orang, juga dibuat pusing oleh 4 kata yang bersinar di pilar batu. Menatap monumen itu, ia merasakan ketidakberdayaan. Baru berusia 15 tahun untuk menjadi douze bintang 1, prestasi itu membutakannya yang tidak menyangka kehebatan itu dari Sun Er. Di ujung kerumunan, Xiao Yan mengerutkan bibirnya dengan gugup. Ia tidak menyangka Sun Er akan memasuki zona douze dan juga mencapai 1 bintang, 1 tingkat lebih tinggi dari seseorang yang baru saja memadatkan siklon Qi-nya. Kecepatan latihan ini bahkan dapat dibandingkan dengan ia yang menggunakan Foundation Elixir untuk meningkatkan kecepatan latihannya. Mengabaikan orang lain dan mengerutkan keningnya dengan tidak setuju seolah-olah ia tidak menyukai perhatian itu. Kemudian Sun Er berjalan kembali ke kerumunan. Menyadari keterkejutan Xiao Yan, Sun Er pun tersenyum menggoda. Xiao Yan pun mengangkat bahunya dan bercanda kepada Sun Er. Jangan terlalu bangga dengan bakat Sun Er, pencapaian ini sesuai dengan harapan Xiao Yan. Jika Sun Er tidak mencapai level douze, Xiao Yan akan sangat terkejut. Mendengar itu, wajah kecil Sun Er menjadi sedih sejenak saat meliriknya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang dianggap tidak memenuhi syarat, sehingga suasana di lapangan pelatihan menjadi suram. Mereka yang tidak lulus tampak murung saat ditolak, tetapi saat melihat yang lain juga tidak lulus, senyum tipis muncul di wajah mereka. Duduk di tanah, Xiao Yan terus mengamati ujian, lebih dari 100 peserta ujian tetapi hanya 2 orang yang seperti Xiao Mei dan memperoleh 8 duan Qi dan tidak ada yang mencapai 9 duan Qi apalagi menjadi douze, tentu saja tanpa Sun Er. Di lapangan, jumlah peserta ujian perlahan berkurang dan akhirnya hanya tersisa Xiao Yan dan beberapa orang. Xiao Yan.
Berdiri di samping pilar batu di bawah, tetua itu mengucapkan nama itu dengan susah payah. Tangan kecil Sun Er yang lembut, menggenggam tangan Xiao Yan dengan lembut. Suaranya yang manis, mengatakan kalau sekarang adalah giliran kakak Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit, membuka matanya dan mengamati lapangan latihan. Ia tidak bisa menahan tawa ketika melihat tatapan penuh harapan atas kegagalannya. Perlahan-lahan Xiao Yan berdiri, menoleh ke arah platform tinggi dan menyeringai pada Xiao Shan. Melihat putranya melangkah maju sambil tersenyum ke arahnya, Xiao Shan menganggukkan kepalanya dengan riang sementara satu tangannya membawa cangkir teh ke depan dan dengan santai bersandar di kursinya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xiao Yan dengan percaya diri melangkah menuju pilar batu. Matanya memancarkan cahaya aneh yang membuat para anggota klan yang tertawa membelalakan mata mereka. Di bawah tatapan yang rumit, Xiao Yan akhirnya sampai di monumen hitam. Melihat pemuda berpakaian hitam di depannya, sang pemeriksa mendesah dalam hati. Tahun itu, ketika Xiao Yan menciptakan keajaiban, ialah orang pertama yang menyaksikannya, tetapi ia juga menjadi saksi langkah menyedihkan sang jenius 3 tahun setelah cahaya terang itu. Jika keajaiban hari ini tidak terjadi, ini juga akan menjadi terakhir kalinya pemuda ini diperiksa. Di tempat latihan, tatapan tajam terpusat pada Xiao Yan yang dadanya perlahan naik saat ia mengulurkan tangannya ke depan dan meletakkannya di atas pilar batu yang dingin dan keras. Pada saat ini, semua orang memusatkan perhatian mereka pada monumen itu. Mereka semua tahu bahwa ini adalah saat terakhir mereka akan melihat si jenius yang pernah menggemparkan seluruh kota hutan dalam ujian Douki. Monumen batu itu terdiam sesaat sebelum cahaya terang bersinar. Di atas monumen batu itu tertulis kata-kata, Dou Zili 7 Duan, berwarna kuning cerah, yang membuat hati semua orang di lapangan berhenti sejenak. Semua orang di lapangan menatap 5 kata di monumen itu dengan kaget. Ekspresi wajah mereka penuh warna dan segera, napas dalam yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh lapangan. Di panggung tinggi, cangkir giok Xiao Shan hancur menjadi debu ketika campuran debu dan teh menetes ke tangannya. Mata Xiao Shan berkaca-kaca saat ia melihat pemuda di bawah monumen hitam itu. Ia tahu bahwa untuk mencapai 7 Duan Qi, Xiao Yan pasti telah melakukan usaha yang luar biasa. 3 tetua di samping Xiao Shan memasang wajah penuh ketidakpercayaan. Berubah dari 3 Duan Qi setahun lalu menjadi 7 Duan. Kecepatan ini sungguh di luar nurul. Tetua kedua menelan ludah dan menggabungkan keterkejutannya dengan ejekannya yang belum hilang dari sebelumnya untuk membuat ekspresi konyol. Xiao Shan tidak menyembunyikan kegembiraannya ketika ia berkata, "Penatua kedua, apakah kamu benar-benar percaya bahwa ramuan dasar tingkat kedua memiliki efek yang begitu kuat?" Tetua kedua berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Ia bukan orang bodoh dan tahu bahwa meskipun ramuan dasar dapat meningkatkan kecepatan latihan seseorang, secara fisik mustahil untuk meningkatkan 4 Duan Qi dalam setahun. Di samping monumen hitam itu, sang tetua menatap kosong ke arah kata-kata pada monumen itu sementara wajahnya yang tanpa ekspresi kini penuh dengan keterkejutan. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan keterkejutannya, tetua berusaha keras menjaga suaranya tetap tenang tetapi beberapa getaran masih dapat terdengar. Mendengar pengumuman tetua, lapangan yang tadinya sunyi menjadi sunyi senyap. Tak seorang pun yang menggoyangkan pakaian atau bergerak gelisah. Di tengah kerumunan, Xiao Mei menutup mulut merahnya saat wajahnya membeku dalam momen keterkejutan yang luar biasa. Meningkatkan 4 Duan Qi dalam setahun bagaikan mitos, hanya terdengar dalam legenda. Ini adalah kecepatan yang bahkan Xiao Yan 3 tahun lalu, di puncaknya, tidak dapat melakukannya. Namun, kecepatan mistis yang datang dari seorang cacat, itu ditunjukkan di depan mata mereka. Dengan emosi yang rumit, Xiao Mei menatap pemuda di sebelah monumen hitam itu sementara sebuah pikiran muncul di kepalanya, bakatnya yang luar biasa tampaknya telah kembali. Di tepi lapangan latihan, Xiao Ning yang siap menghina Xiao Yan juga menatap kosong ke monumen itu sambil berbisik. Bagaimana ini mungkin? Sambil menatap tulisan emas di monumen itu, Xiao Yan menghela napas pelan. Menatap tatapan rumit di sekitarnya membuatnya teringat kejayaan yang telah dilaluinya 3 tahun lalu. Sekarang bakat pelatihannya telah kembali, ia juga telah memperoleh pikiran yang matang dan kegigihan yang keras kepala.
Menatap monumen yang telah menentukan nasibnya, bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, Xiao Yan tersenyum tipis. Sikapnya yang tenang dan pasif sangat kontras dengan sikapnya yang riang 3 tahun lalu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xiao Yan berjalan turun di bawah tatapan tajam semua orang dan duduk di sebelah Sun Er. Meskipun Xiao Yan telah meninggalkan monumen itu, seluruh lapangan masih sunyi. Singkat cerita, tak terasa waktu penerimaan siswa baru di Akademi Jianan sudah dekat. Hanya dalam setengah tahun lagi penerimaan akan dibuka. Akademi Jianan adalah salah satu akademi yang terkenal di dataran benua Douqi. Dipersenjatai dengan kekuatan yang melebihi imajinasi orang biasa. Dikatakan bahwa seseorang harus setingkat dengan Dadoushi untuk menjadi guru di Akademi Jianan. Dan, bahkan fraksi mistik laut yang terkenal tidak bisa menandingi kekuatan Akademi Jianan. Mendaftar ke akademi juga merupakan jalan pintas terbaik untuk mendapatkan teknik Dou dan metode Qi. Di akademi setingkat Jianan, jika kinerja seseorang luar biasa, ia mungkin menarik perhatian seorang guru yang akan membuka pintu ke metode Qi dan teknik Dou tingkat tinggi. Dengan keduanya di tangan, jarak untuk menjadi Doushi yang kuat akan dipersingkat sedikit. Metode Qi, teknik Dou, dan pil alkimia adalah 3 komoditas yang paling dicari di daratan Douqi. Akademi Jianan mendominasi di 2 bidang ini, sehingga orang-orang di seluruh daratan percaya bahwa jika seseorang dapat memasuki Akademi Jianan, seseorang tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan mereka. Setiap orang yang lulus dari Akademi Jianan adalah bakat yang sangat dicari dengan prospek cerah. Oleh karena itu, setiap tahun, pemuda yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh negara Jama mencoba segala macam ide dengan harapan entah bagaimana bisa masuk ke Akademi Jianan. Karena itu, Akademi Jianan jelas merupakan tempat yang bagus, namun kriteria pendaftarannya sangat ketat, untuk mencapai Duan Douqi ke-9 sebelum usia 18 tahun. Persyaratan ini menghalangi banyak orang yang kurang berbakat dan dengan demikian hanya mereka yang benar-benar berbakat yang tersisa untuk masuk Akademi Jianan. Di alun-alun besar, ada suara dan gangguan terus-menerus. Anak muda yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk menuju ke bagian dalam alun-alun. Jika bukan karena para prajurit dari barak gubernur yang menjaga ketertiban di tepi alun-alun, kerumunan yang gelisah pasti akan segera masuk. Setelah menatap kaget pada lautan orang untuk waktu yang lama, Xiao Yan menghela nafas ringan. Wajahnya putus asa saat ia menggelengkan kepalanya. Dari kelihatannya, sepertinya ia bisa melupakan lulus ujian masuk hari ini. Melihat sikap Xiao Yan yang putus asa, Xiao Yu yang sedang berbicara dengan Sun Er di belakangnya, segera berkata dengan suara senang. Tidak ada yang bisa dilakukan. Memutar matanya, Xiao Yan terlalu malas untuk memperhatikannya. Apakah Xiao Yu Biaojie punya solusinya? Melihat keduanya itu hendak bertengkar, Sun Er, yang berdiri di samping mereka, dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Orang yang bertanggung jawab atas tim perekrutan di kota Wutan adalah guruku. Tentu saja, sebagai murid favoritnya, saya punya solusi. Xiao Yu mengangkat hidungnya dan tertawa sambil melambaikan tangannya. Melihat Xiao Yu mengangkat kaki panjangnya yang seksi dan menuju ke sisi lain alun-alun, Xiao Yan menatap Sun Er dan tanpa daya mendorong tangannya. Lupakan. Xiao Yan tidak akan berdebat dengannya. Mendengar ini, Sun Er tersenyum dan mengangguk saat ia dan Xiao Yan mengikuti Xiao Yu. Begitu mereka berada di tengah alun-alun, mata mereka melihat tenda hijau besar. Dari sana, Xiao Yan dan yang lainnya sudah bisa melihat lautan manusia di luar. Di jalan setapak, terkadang ada beberapa orang yang telah lulus tes masuk dan dengan senang hati menuju ke bagian dalam alun-alun. Ketika kelompok itu semakin dekat ke tenda hijau besar, mereka menemukan lebih dari 10 orang berkumpul di tempat teduh. Mereka dibagi menjadi beberapa lingkaran kecil dan berbicara. Berdasarkan ekspresi santai mereka, orang mungkin akan mengatakan mereka semua adalah siswa dari akademi. Saat semua orang dalam keadaan linglung, suara seorang pria tiba-tiba memanggil. Mendengar suara itu, semua orang memiringkan kepala mereka. Seorang pria muda abu-abu berdiri di belakang mereka, tersenyum lebar pada mereka. Pria muda itu cukup tampan, tetapi senyum cerah itu tampak palsu bagi Xiao Yan dan yang lainnya. Ekspresi bingung di wajah Xiao Yu perlahan surut.
Berbalik dengan tangannya masih memegang Xiao Yan, ia melirik pemuda itu dan dengan acuh tak acuh. Pemuda bernama Luo Bu secara acak melihat ke tangan yang saling bertautan. Seketika, rasa dingin dan amarah melintas di tatapan yang ia kirimkan ke Xiao Yan. Luo Bu bertanya sambil tersenyum saat ia melangkah ke arah mereka. Dengan sembarangan menganggukkan kepalanya, Xiao Yu sekali lagi memperkenalkan Xiao Yan dan yang lainnya. Ia berkata sambil tersenyum, jika Xiao Yu membawa mereka ke sini untuk mengikuti ujian. Mengangguk sambil tersenyum, Luo Bu mengeluarkan bola kristal merah seukuran kepalan tangan. Ia melambai dan berkata sambil tersenyum, kebetulan Guru Ruoling baru saja memberi saya kristal ujian. Mengapa kita tidak membiarkan mereka mencobanya? Kristal pemeriksaan lainnya semuanya telah dibawa ke gerbang pemeriksaan di depan. Jika Anda tidak menggunakan milik saya, Anda harus menunggu beberapa saat. Mendengar ini, Xiao Yu sedikit ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Ia memiringkan kepalanya dan dengan lembut menjelaskan kepada Xiao Yan, kristal pemeriksaan ini sangat sederhana. Selama kekuatan Xiao Yan telah mencapai Douki dari 8 duan, itu akan menyala. Setelah itu terjadi, Xiao akan lulus ujian awal. Menggosok pergelangan tangannya yang memerah yang dipegang Xiao Yu, Xiao Yan memberitahu Sun Er sambil tersenyum. Sun Er, kenapa tidak kalian yang maju terlebih dulu? Mengangguk sambil tersenyum, Sun Er, Xiao Mei dan Xiao Ning memimpin dan maju. Segera setelah telapak tangan mereka menyentuh bola kristal, bola itu menyala dan mereka melangkah mundur. Melihat ketiganya berhasil, Xiao Yan juga maju dan sembarangan menyentuh bola kristal, mendapatkan hasil yang sama. Di kursi pemimpin, Ruolin, yang baru saja mengangkat penanya untuk mencatat informasi merasa tangannya menegang. Wajah lembutnya akhirnya menampakkan ekspresi heran. Suara hidup wanita muda itu menyebabkan keheningan di dalam tenda. Tatapan semua orang tertuju pada wanita muda yang tersenyum hijau di samping Xiao Yan. Mereka belum pulih dari keterkejutan yang disampaikan oleh Xiao Yan ketika mereka diserang oleh kejutan yang jauh lebih besar, dengan kejam menekan kepala mereka. Bintang 6 Douze, 16 tahun. Jenis potensi ini tampaknya telah melampaui kelas S, bakat ini bahkan lebih besar dari penyihir di akademi itu. Menonton tenda yang sunyi, Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Informasi yang dilaporkan Sun Er juga di luar dugaannya. Ia awalnya memperkirakan bahwa kekuatan Sun Er akan berada di sekitar bintang Douze. Ia tidak pernah menyangka gadis ini akan begitu menakutkan. Potensinya sebenarnya telah melampaui kelas S, bahkan ia sedikit terkejut dengan kecepatan latihan yang aneh ini. Di dalam tenda, Xiao Yu juga benar-benar terpana saat mendengar kata-kata Sun Er. Di rumah klan mereka, ia belum pernah menyaksikan pertarungan Sun Er, jadi ia tidak yakin dengan kekuatan tepatnya. Selain itu, tidak ada yang pernah memberitahunya tentang identitas rahasia Sun Er. Di matanya, Sun Er hanyalah anggota generasi muda di Xiao Clan yang diberkati dengan bakat luar biasa. Ia tidak pernah menyangka bahwa bakatnya akan sehebat ini. Keheningan di tenda berlanjut lama sebelum semua orang perlahan mulai pulih. Mereka bertukar pandang satu sama lain, jantung mereka sedikit berdebar. Kejutan di wajahnya perlahan surut saat mata Guru Ruolin yang bersinar menatap Sun Er. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba tersenyum, kali ini, murid baru yang paling berprestasi di Akademi Jianan tidak diragukan lagi adalah Sun Er. Mendengar evaluasi Guru Ruolin, Sun Er tersenyum tetapi, bertentangan dengan harapan, ia menggelengkan kepalanya. Tertegun oleh tindakan Sun Er, Ruolin dengan ragu mengedipkan matanya dan ragu-ragu bertanya dengan suara tidak percaya, apakah ada seseorang yang lebih luar biasa dari Sun Er? Sun Er dengan tajam menganggukkan kepalanya. Matanya yang jernih membentuk senyuman seperti bulan, terlihat sangat imut. Dibandingkan dengan ia, Sun Er bukanlah hal yang hebat. Alis Guru Ruolin berkedut tanpa meninggalkan jejak. Douze, bintang 16 tahun. Ini sebenarnya bukan apa-apa di mata orang itu. Guru Ruolin menggelengkan kepalanya. Meski jauh di dalam hatinya ia tidak percaya ini. Ia masih bertanya, agak penasaran, siapakah orang tersebut? Di samping Sun Er, Xiao Yan merasa tidak nyaman saat mendengar kata-katanya. Benar saja, setelah Guru Ruolin mengajukan pertanyaannya, Sun Er diam-diam memiringkan wajah cantiknya, matanya penuh dengan kenakalan saat ia menatap Xiao Yan.
Semua tatapan di tenda mengikuti garis pandang Sun Er, akhirnya mendarat di Xiao Yan yang menyerah tanpa daya. Melihat orang yang ditunjukkan oleh tatapan Sun Er, Guru Ruolin tertegun sejenak saat ia segera berkata, "Sun Er, bakat Xiao Yan memang luar biasa. Potensi kelas A akan menempatkannya di antara 100 siswa baru teratas di akademi. Tapi, ini masih lebih lemah dari milikmu." Melihat cara Sun Er menatap Xiao Yan, Guru Ruolin mengatupkan alisnya. Pandangannya yang bijaksana beralih ke Xiao Yan yang tampak tak berdaya dan dengan lembut berkata, "Kecuali, Xiao Yan menyembunyikan sesuatu." Melihat situasi di dalam tenda, para siswi di samping Xiao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Yu tidak menjawab. Ia menyempitkan alisnya sementara ekspresi wajahnya berubah. Di pengingatnya yang diceritakan oleh Sun Er, ia tiba-tiba teringat bahwa Xiao Yan, sepertinya memiliki jeda 3 tahun dalam pelatihannya. Selama 3 tahun itu, karena beberapa alasan aneh, kekuatannya tidak hanya tidak naik, tetapi juga semakin lemah. Kemudian dalam 1,5 tahun ini, Xiao Yan tampaknya, dengan kuat bangkit dari memiliki 3 Duan Qi menjadi bintang Douze. Jika seseorang memecahnya menjadi blok waktu yang berbeda, kecepatan latihan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang bahkan Sun Er tidak akan mampu bersaing dengannya. Mengingat informasi yang hampir terlupakan karena kekuatan Xiao Yan, Xiao Yu perlahan menghela nafas dingin. Baru sekarang ia benar-benar mengerti betapa menakutkan pemuda yang biasanya suka membuatnya marah itu. Menjadi fokus perhatian semua orang, Xiao Yan pertama kali diam sebelum ia mengangkat bahu dan tersenyum. Itu tidak bisa dianggap menyembunyikan. Situasi Xiao Yan adalah sesuatu yang semua orang di kota Wutan akan tahu sedikit tentangnya. Dengan ringan meletakkan penanya, Guru Ruolin menyentuh pipinya dan dengan senyuman, ia melihat pemuda tampan yang tinggi itu. Suaranya yang lembut membuat pria manapun sulit menolaknya. "Bisakah kamu memberitahuku tentang itu?" Mengizinkan akademi memiliki gagasan yang jelas tentang potensi setiap siswa akan memungkinkan akademi membantu mereka dengan lebih baik. Tidak ada ruginya. Melihat keraguan di wajah Xiao Yan, pemahaman Sun Er dengan cepat berkata, "Izinkan Sun Er untuk menceritakannya." Kakak Xiao Yan tidak suka mengungkit masa lalu. Guru Ruoning menganggukkan kepalanya. Tatapan yang ia berikan pada Sun Er adalah pencarian. Dengan pengalaman Ruolin, ia secara alami menemukan beberapa petunjuk dari cara Sun Er terus-menerus berusaha melindungi Xiao Yan. Dari cara Sun Er bertindak, terlihat jelas bahwa ia mencoba untuk membual kepada semua orang tentang sesuatu yang paling ia banggakan. Tidak ada yang diizinkan untuk menodai benda yang ia lindungi dengan cermat ini. Guru Ruolin tertawa di dalam hatinya saat ia dengan malas melirik Xiao Yan. Pria ini sepertinya sangat beruntung dengan wanita. Setelah mencapai tahap ini, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, Sun Er tersenyum manis. Ia mengerutkan alisnya dan mengatur ingatannya sebelum perlahan-lahan memulai. Kakak Xiao Yan mulai melatih Dou Qi pada usia 4 tahun. Mendengarkan kalimat pertama, Guru Ruolin menganggukkan kepalanya. Mulai melatih Dou Qi pada usia 4 tahun dianggap tidak terlalu dini maupun terlambat. Kakak Xiao Yan mencapai 9 Duan Qi pada usia 10 tahun. Suara lembut yang dilanjutkan Sun Er menyebabkan semua orang di tenda terkejut. Tahap awal pelatihan Dou Zili sangat sulit. Ini adalah sesuatu yang dikenali oleh semua orang. Biasanya, jika seseorang memulai pelatihan Dou Qi pada usia 4 tahun, bahkan dengan bakat yang lebih baik dari rata-rata, seseorang harus berusia sekitar 15 tahun sebelum ia dapat mencapai 9 Duan Qi. Bagi mereka yang lebih berprestasi, mereka mungkin dapat mencapai ini pada usia 13 atau 14 tahun. Mencapai 9 Duan Qi pada 10 adalah kecepatan yang menakutkan. Pada pukul 11, kakak Xiao yang dipromosikan menjadi Douze. Setelah mendengarkan poin ini, tatapan yang diberikan semua orang pada Xiao Yan berubah sedikit aneh. Douze yang berusia 11 tahun. Ini adalah sesuatu yang tak seorang pun di Akademi Jianan bisa menyaingi ini. Mengikuti kata-kata Sun Er, mata Guru Ruolin menjadi semakin cerah saat ia duduk di kursi pemimpin. Matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya. Pada titik ini, Sun Er mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut, dari 12 menjadi 15, kakak Xiao yang diturunkan dari Douze menjadi seseorang dengan 3 Duan Qi.
Mendengar ini, banyak percakapan sampingan di tenda mereda. Wajah kebanyakan orang membatu. Diturunkan menjadi 3 duanki. Kata-kata yang sepertinya berasal dari novel fantasi ini menyebabkan wajah cantik Guru Ruolin menunjukkan ekspresi terkejut. Situasi yang selalu berubah ini memberinya perasaan bahwa ia sedang mendengarkan sebuah dongeng. Guru Ruolin menutupi bibir merahnya. Lama kemudian ketika ia akhirnya pulih dari situasi aneh. Segera, ia buru-buru bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya, kakak Xiaoyan yang tidak bisa berlatih selama 3 tahun, sekali lagi memulihkan bakatnya yang menakutkan dan luar biasa. Setelah ia berusia 15 tahun, ia berhasil bangkit dari memiliki 3 duanki menjadi bintang Douce dalam waktu 1,5 tahun. Mencibir mulut kecilnya, Sun Er berkata sambil tersenyum, jadi, kekuatan kakak Xiaoyan saat ini adalah hasil dari pelatihannya selama 1,5 tahun sementara kekuatanku adalah hasil dari 16 tahun pelatihan. Guru Ruolin bisa dengan mudah membedakan yang kuat dari yang lemah. Saat kata-kata Sun Er mereda, semua orang di tenda sekali lagi menarik napas dingin. Setiap tatapan yang diarahkan pada Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan di hadapan bakatnya yang menakutkan. Di sudut, Luo Bu dan Gela menelan ludah mereka dengan paksa. Mereka saling memandang, menemukan ketakutan dan kengerian di mata satu sama lain. Guru Ruolin mengecilkan matanya dan perlahan menghela nafas. Ia perlahan membuka mata indahnya dan menatap pemuda itu. Dengan suara lembut, ia berkata, tanpa diduga, Xiaoyan adalah yang paling menakutkan dari semuanya, Xiaoyan sudah terlalu dalam menyembunyikannya. Seandainya Sun Er tidak mengatakan apa-apa kali ini, Xiaoyan akan benar-benar lolos tanpa disadari. Mengamati Guru Ruolin yang menatapnya dengan senyum palsu terpampang di wajahnya, Xiaoyan tidak bisa menahan untuk tidak mengulurkan tangannya sebelum berpura-pura melirik ke arah jahat dan tegas pada Sun Er yang telah menutupi mulutnya untuk menyembunyikan tawanya. Guru Ruolin menggulung-gulungkan kulit domba di tangannya saat ia tertawa pelan. Selamat kepada seluruh mahasiswa baru yang telah lulus hari ini, mulai sekarang kalian akan menjadi anggota Akademi Jianan. Guru berharap semua murid akan menyelesaikan persiapan mereka dalam waktu 7 hari, setelah itu utusan terbang Akademi Jianan akan tiba di kota Wutan dan semua orang akan dapat terbang langsung ke Akademi. Mendengar kata-kata ini, wajah semua orang di tenda bersinar dengan kebahagiaan. Xiaoyan menatap Guru Ruolin yang sedikit tersenyum saat ia mengambil langkah ke depan dan membuat senyum kering. Guru Ruolin, Xiaoyan masih memiliki sesuatu yang lain. Guru Ruolin mengangkat wajahnya yang cantik dan menawan saat ia menjawab dengan nada menggoda. Xiaoyan, si jenius kecil, apalagi yang harus kamu diskusikan dengan guru? Nama panggilan yang canggung menyebabkan Xiaoyan mengeluarkan senyum malu saat ia menggelengkan kepalanya dan bertanya, Xiaoyan berpikir jika Xiaoyan mungkin tidak bisa mengikuti Anda semua ke Akademi Jianan karena Xiaoyan masih memiliki hal penting yang harus Xiaoyan lakukan. Guru Ruolin, mungkinkah Xiaoyan meminta cuti? Permintaan cuti. Sedikit tertegun, Guru Ruolin mengerutkan alisnya sebelum menjawab dengan lembut, menurut aturan, selain beberapa hari yang ditentukan, siswa baru tidak memiliki cuti selama tahun ajaran. Tapi Xiaoyan punya masalah yang sangat penting. Xiaoyan mengangkat bahunya dan menambahkan dengan suara serius, sangat penting, sejauh aku tidak punya pilihan selain pergi. Tepat di sampingnya, wajah lembut Sun Er berubah menjadi lebih gelap mendengar kata-kata Xiaoyan, tangannya mulai memainkan rambutnya. Ia awalnya mengira bahwa perjalanannya ke Akademi Jianan akan sangat bersemangat tetapi sekarang antusiasmenya tiba-tiba memudar. Demikian juga Xiaoyu terkejut mendengar kata-kata Xiaoyan. Ia menatap Xiaoyan, tidak bisa membuat kepala atau ekor dari situasinya. Saat Guru Ruolin melihat wajah serius Xiaoyan, alisnya menyatu. Beberapa saat kemudian ia akhirnya dengan lembut mengangguk dan dengan lembut berkata, baiklah. Berapa lama istirahat yang Xiaoyan butuhkan? Jika tidak terlalu lama Guru Ruolin mungkin bisa membantu Xiaoyan dengan otoritas yang Guru Ruolin miliki. Xiaoyan menatap mata lembut Ruolin dan tiba-tiba merasakan wajahnya memerah. Setelah hening beberapa saat, ia dengan canggung menjawab, mungkin. Sekitar 1 tahun. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, seluruh tenda tiba-tiba menjadi sunyi. Satu demi satu, tatapan heran dengan cepat beralih ke pemuda yang tersenyum canggung.
sekitar 1 tahun. Saat ini, setiap orang mengira ada masalah dengan pendengarannya. Meskipun mereka telah melihat permintaan cuti sebelumnya, meminta cuti setahun setelah mendaftar, ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi sejak berdirinya Akademi Jianan. Apakah Xiao Yan bercanda? Guru Ruolin mengedipkan bulu matanya yang panjang karena ia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar kata-kata Xiao Yan. Meminta cuti setahun, ini hampir sepertiga dari total waktu yang dihabiskan di akademi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Xiao Yan serius mendiskusikan masalah ini dengan guru. Dengan alis hitamnya yang terjalin erat, Guru Ruolin memandang wajah Xiao Yan, meskipun ada ekspresi tidak berdaya di atasnya, ia tidak dapat menemukan sedikit pun dari yang ia bercanda. Guru Ruolin menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya sebelum dengan lembut berkata, cuti ini terlalu lama, saya tidak memiliki kewenangan untuk menyetujuinya. Xiao Yan harus melupakannya, menilai dari potensi Xiao Yan pasti akan mendapatkan jenis pelatihan terbaik dari akademi. Mengapa Xiao Yan membuang-buang waktu dengan mengambil cuti? Mendengar nasihat Guru Ruolin, Xiao Yan tertawa getir, ini sudah perkiraan yang paling konservatif. Sekali lagi menggelengkan kepalanya, Ruolin menghela nafas, kata-katanya sudah memiliki implikasi bahwa ia akan menolaknya. Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan enggan dengan suara lembut. Jika Xiao Yan tidak dapat mengambil cuti setahun, Xiao Yan pikir Xiao Yan harus mundur. Jika Xiao Yan memiliki kesempatan tahun depan, Xiao Yan akan sekali lagi berpartisipasi dalam pendaftaran Akademi Jianan. Mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan, gangguan dimulai di tenda. Di satu sisi, Xiao Yu menghentakkan kakinya dengan khawatir. Melihat Xiao Yan menggunakan penarikan diri sebagai ancaman, akhirnya ada sedikit perubahan pada ekspresi lembut Guru Ruolin. Ia benci berpisah dengan siswa berbakat yang baru saja ia rekrut. Setelah menatap dengan cermat pada anak muda yang keras kepala itu, sesaat kemudian, suaranya yang lembut berkata, Xiao Yan, bisakah kamu tidak mempersulit ini untuk guru? Cuti yang Anda minta terlalu lama. Di bawah serangan kecantikan yang lembut ini, hati Xiao Yan juga berdetak dengan cepat, namun pengendalian dirinya jauh lebih kuat daripada orang normal. Perlahan menghembuskan nafas, di bawah tatapan semua orang, ia menggelengkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, Guru Ruolin, Xiao Yan perlu cuti 1 tahun ini. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Guru Ruolin menatap anak muda yang menjawab dengan resolusi ekstrim, sekali lagi merasakan sakit kepala, tangan kosongnya dengan ringan memijat dahinya yang cerah dan bersih lagi. Sesaat kemudian, akhirnya sedikit marah dengan sikap keras kepala Xiao Yan, ia tiba-tiba duduk dan sambil mengertakkan gigi. Ia dengan cepat berjalan ke depan sampai ia berhenti di depan Xiao Yan, dengan marah berkata di depan wajahnya, kamu bajingan kecil, tidak bisakah kamu mempertimbangkan perasaanku? Apa gunanya meminta cuti begitu lama bagimu? Sambil dengan tenang melirik sosok cantik dan banyak pihak lain, Xiao Yan dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya. Dengan tatapan tak tergoyahkan, ia berkata, Guru, Xiao Yan memiliki kesulitan Xiao Yan sendiri, mohon setujui permintaan Xiao Yan, kalau tidak, Xiao Yan hanya dapat mundur dari pendaftaran. Merasakan tanda-tanda bahaya, saat ini, bahkan jika ia dihadapkan dengan segunung belati dan lautan api, ia hanya bisa menahan diri. Menelan seteguk air liur, ia segera tersenyum kering dan menganggukkan kepalanya. Dengan anggukan Xiao Yan, Guru Ruolin perlahan menghela nafas. Dengan berat menganggukkan kepalanya, jari tipis Guru Ruolin menyisir rambut hitam halusnya saat ia dengan dingin berkata, baiklah, meminta cuti bukanlah hal yang mustahil. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan tidak sedikit pun bersemangat, melainkan ia tahu bahwa ada tangkapan. Saat Guru Ruolin mengamati Xiao Yan yang tenang dan tenang, alisnya terangkat dengan takjub. Terbukti, pengendalian diri Xiao Yan sejauh ini melebihi harapannya. Dengan lesu melirik Xiao Yan, Guru Ruolin tiba-tiba mengiriminya senyuman lembut, tapi suaranya yang lembut dan lembut membuat semua orang memandang Xiao Yan dengan kasihan. Jika Xiao Yan bisa bertahan 20 serangannya, masalah yang akan muncul dengan tahun cuti Xiao Yan akan diselesaikan oleh guru.